Para pembicara selanjutnya yang akan berbagi cerita kepada kita adalah salah satu leader yang sangat saya kagumi selama ini. Sejak berada di Pasar Indonesia, saya sudah mengenal pemimpin ini. Dia masa-masa awal saat saya baru mulai bekerja di Pasar Indonesia. Ketika saya berada di bawah tekanan pasar, banyak masalah datang bertumbi-tumbi dan membuat saya merasa tidak bisa bernafas. Tetapi selama saya memikir leader ini, saya akan mendapatkan kembali kekuatan untuk terus maju dan berjuang menghadapinya. Kerana di Riway Indonesia, leader ini terus mempercayai kami, bahkan ketika kami tidak memiliki apa-apa. Saya jelas merasakan bahwa orang ini sangat menghargai keberatan kami dan dia mendukung kami 100% setiap saat. Hari ini beliau akan berbagi cerita dengan topik menghargai adalah kunci sukses jangka panjang. Sangatlah cocok untuk didengarkan hari ini. Orang ini adalah tim Supreme Pegasus One, Linda Kartika. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Linda Kartika. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager MK Wong. Di situasi saat ini, perusahaan masih bekerja keras mempersiapkan dan mengupayakan segala cara untuk mengadakan rapat pelatihan kepemimpinan. Dalam rapat pelatihan kepemimpinan ini, saya sendiri berpartisipasi dalam setiap prosesnya. Demikian juga semua orang dari tingkat atas sampai bawah perusahaan ikut terlibat. Dan atas kerjasama ini sangat saya hargai. Ketika saya sedang mempersiapkan tema hari ini, sukses dihargai dalam waktu yang lama, saya teringat akan proses diri saya sendiri. Terutama saat saya berpartisipasi dalam peringatan ulang tahun perusahaan yang ke-13 secara virtual bulan lalu. Segala emosi berkecamuk dalam diri saya. Riway sudah berdiri selama 13 tahun. Setiap acara yang diadakan selalu melebihi harapan semua orang. Meskipun perayaan tahun ini berbeda dari apa yang semua orang telah ikuti sebelumnya. Di awal acara, ketika pimpinan muncul dari balik panggung yang sangat besar, hati saya bergejolak dan sangat tersentuh. Karena pimpinan tetaplah pimpinan dan Riway tetaplah Riway. Perusahaan tidak berubah sama sekali, meskipun pandemi COVID-19 sedang meretap. Setiap kali saya memuji perusahaan, semuanya berasal dari dalam lubuk hati saya. Dari foto-foto di bulan Januari lalu, mengingatkan saya pada hari jadi Riway di tahun sebelumnya, di mana banyak orang dari seluruh dunia pergi ke suatu negara dan mereka ikut dalam perjamuan makan besar. Di awal hanya ratusan orang, dan dalam waktu singkat menembus hingga 1.000 orang. Bahkan, para pemimpin akan menyewa pesawat untuk mengkoordinir timnya datang berpartisipasi dalam acara akbar ini. Puluhan ribu orang dan banyak bus memenuhi pintu masuk tempat acara. Banyak orang akan datang ke tempat tersebut dari seluruh dunia. Setiap tahun, orang Riway yang berhasil akan datang ke acara ini dengan penuh pengharapan. Sejujurnya, dalam penyelenggaraan acara ini tidak mudah bagi Riway menemukan produsen yang dapat diajak bekerja sama. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa bukan soal uang yang dikeluarkan, tapi rangkaian acara yang dibuat dengan sangat teliti dan sungguh spektakuler. Saya percaya semua orang Riway yang telah berpartisipasi pasti memiliki perasaan ini. Tahun ini,
Dengan adanya wabah pandemi, Riwe tidak bisa mengadakan acara secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana saya selalu hadir. Pengalaman bulan lalu itu sangat saya hargai. Saya sangat berterima kasih kepada perusahaan Riwe atas dedikasinya kepada para pemimpin di setiap momen selama 13 tahun terakhir. Mengapa Riwe selalu melakukan langkah besar dalam mengadakan pertemuan ini? Karena Riwe bersungguh-sungguh membantu setiap leader. Menurut saya, salah satu alasannya berawal dari titik awal perusahaan ini. Sekarang Anda mungkin tidak dapat membayangkan Riwe dimulai seperti ini. Sebelum pemimpin memutuskan untuk memulai Riwe, dia pernah bekerja sebagai manajemen perusahaan, pengajar profesional, dan bahkan jadi sales perusahaan untuk waktu yang lama sama seperti kita. Dia telah berjuang di pasar selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah menemukan perusahaan yang dapat memenuhi standarnya dan yang dapat membuat sales merasa nyaman untuk bekerja sama. Karena itu, dia memutuskan untuk mendirikan perusahaan Riwe. Kunci yang dibutuhkan untuk sebuah perusahaan adalah produk, sistem perusahaan, pimpinan, dan bagian lainnya. Tetapi semuanya ini bukan merupakan kunci yang terpenting. Kuncinya terletak pada titik awal ini. Pemimpin harus jelas dalam tindakan perusahaan. Keputusan perusahaan harus berprinsip dan mengingatkan diri sendiri bahwa tidak boleh mengambil jalan pintas. Pada awal perusahaan, pemimpin berjuang sendiri di pasar untuk menghasilkan uang. Selama proses ini, banyak sekali orang yang mau bekerja sama dengan pimpinan, bahkan ingin berinvestasi dengannya. Pimpinan selalu menjawab agar jangan memikirkan itu semua, tapi cukup gunakan produknya dulu. Dia juga berkata bahwa produknya yang dijualnya berkualitas. Dia menolak semua jalan pintas karena tahu betul pendekatan seperti itu adalah sebuah keuntungan dan kesuksesan jangka pendek. Tidak bisa bertahan lama. Dia sangat tahu bahwa untuk membentuk perusahaan yang besar dibutuhkan waktu. Tidak mungkin mencapai langit hanya dalam satu langkah. Jika Anda memiliki perusahaan yang besar, dalam jangka waktu yang cepat, jangan terlalu puas terlebih dahulu, karena perusahaan seperti itu belum tentu kuat. Yang harus Anda lakukan adalah menghabiskan 2-3 kali waktu lebih banyak setiap harinya. Maka perusahaan Anda akan kemungkinan menjadi kuat. Riwe selalu memiliki sikap ini ketika membangun perusahaan. Semuanya menuntut diri mereka sendiri untuk menghabiskan waktu dengan bekerja keras. Jadi bisa dibayangkan dalam situasi masa-masa awal saat perusahaan masih kecil, seseorang akan percaya, mendukung, dan bekerja 100% sama seperti dengan perusahaan. Pimpinan selalu mengingatkan kita kata-kata ini. Jika Anda percaya pada Riwe dan bersedia bekerja sama dengan Riwe 100%, kesuksesan Anda bukan hanya tanggung jawab Anda sendiri. Riwe akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkan kesuksesan Anda. Riwe menghargai orang yang mau percaya dengan cara ini. Jadi sebagian orang mengatakan, kesuksesan Riwe terletak pada keunikan produk, daya saing, organisasi, atau sistem yang terjamin. Saya tidak akan membantah akan hal itu. Memang itu adalah kunci penting. Jika ingin berhasil, maka harus memiliki semua kunci penting tersebut. Jika bisa melakukannya, maka ada kemungkinan untuk berhasil. Namun, bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang, yang terpenting adalah pemimpin harus selalu bisa bersikap dengan baik, yaitu
mensyukuri dan menghargai semua orang yang ada di sekitarnya. Dalam 13 tahun terakhir, Riwe telah membuktikan sukses di pasar. Pimpinan perusahaan selalu mengingatkan kita untuk menghargai semua orang yang ada di sekitar kita dan mensyukuri semua yang terjadi. Inilah saat ini kita semua sudah mengambil keputusan memilih untuk bekerja keras di Riwe. Dulu kita mengamati apa yang telah dilakukan Riwe. Karena itu kita memilih untuk bergabung di sini. Selama Anda tinggal di Riwe, Anda akan merasa memiliki perasaan yang dalam. Hal yang sama berlaku untuk anggota organisasi Anda. Mitra Anda, semakin lama mereka di organisasi dan semakin lama mereka di Riwe, mereka akan mempunyai perasaan yang mendalam. Jadi, jika Anda ingin tim dan karier di Riwe Anda sukses dalam jangka waktu yang lama, mari kita tidak membicarakan dulu untuk menjadi lebih baik dari Riwe dan lebih menghargai semua orang dan setiap tim. Namun paling tidak, arah pembangunan tim Anda harus konsisten dengan arahan Riwe. Sekeras Riwe dan menghargai semua orang seperti Riwe, maka kesuksesan Anda itu akan bertahan lama dan anggota organisasi Anda juga akan semakin memahami Anda. Jika mereka menemukan bahwa Anda tidak dalam sikap ini dan tidak merasa bahwa Anda menghargai organisasi, maka hanya ada dua hasil. Entah dia keluar sendiri untuk bekerja keras sendiri atau memilih untuk meninggalkan tim Anda. Dan sebagian besar hasilnya adalah dia pasti akan pergi. Tim Anda akan selalu memiliki orang yang masuk dan beberapa orang keluar. Dalam proses seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa membangun tim. Selalu hargai itu dan kesuksesan Anda akan bertahan. Bahkan, jika dia bukan rekan setim Anda, kita harus menghargainya. Semuanya dimulai dengan satu kata ini, menghargai. Jika Anda tidak bisa menghargai orang tua Anda, maka Anda pun tidak akan berbakti pada orang tua Anda. Jika Anda tidak bisa menghargai tangan dan kaki Anda, maka Anda tidak akan menghargainya dengan baik. Gunakan itu untuk berjuang keras. Semuanya dimulai dari kata menghargai. Temui apapun, temui siapapun, Anda harus melihat sisi baiknya. Apalagi sekarang saat kita sedang membangun tim. Jika Anda tidak bisa melihat sisi baiknya, maka Anda akan tidak melihat sisi bagus dalam segala hal. Anda akan selalu menyalahkan dan mengeluh. Jika Anda tetap melakukan hal itu, maka Anda tidak akan menjadi lebih sukses. Saya sering menggunakan contoh ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Lihatlah sisi baik orang lain. Siapa yang benar dan siapa yang salah itu tidak jadi masalah sama sekali. Misalnya, ada dua orang di sini sekarang karena sesuatu hal mereka berselisih. Tuan A melakukan sesuatu yang membuat Tuan B salah paham. Tuan A mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia merasa bersalah. Tapi dia tidak melarikan diri dan berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan Tuan B. Tetapi setelah 5 tahun berlalu, Tuan B tidak bisa melupakannya. Dia selalu mengingat kesalahan Tuan A. Namun sebaliknya, Tuan A sudah melupakan kejadian tersebut dan memilih untuk melanjutkan tujuan besarnya untuk meraih kesuksesan. Sekarang saya tanya, siapakah yang benar? Memang, tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki dua sisi, yaitu sisi satu adalah kekuatannya dan sisi lainnya adalah kelemahannya. Dalam proses pembangunan organisasi, Anda hanya perlu membantu satu orang untuk menggunakan kekuatan baiknya. Anda tidak perlu memperhatikan kelemahannya, tetapi membantu penyesuaian diri secara perlahan.
Organisasi Anda sering dengan waktu akan mencapai lebih dan lebih besar lagi. Anda harus menghargai semua orang, termasuk dengan negaranya. Jika Anda tidak bisa menghargai negara ini, maka negara itu pun tidak akan membantu Anda. Di Indonesia, dari dulu hingga sekarang, memang ada banyak tantangan. Apalagi di tahun 2020. Kita menghadapi tantangan baru karena wabah pandemi. Cara operasional yang biasa kita gunakan sedikit terpengaruh. Saya mengamati sebagian besar perusahaan di dunia telah membuat keputusan dan memilih untuk mengorbankan orang-orang tertentu untuk melindungi perusahaan mereka. Ini yang dilakukan kebanyakan perusahaan. Saya sangat menghargai Riwe tidak melakukan hal seperti itu. Begitu juga dengan General Manager M.K. Wong. Sepanjang tahun, dia terus mencari cara untuk mengambil beban dan tekanan kami satu persatu. Membawa kami mengatasi masalah pasar. Belajar mengadakan konferensi video, pelajari setiap kunci dari metode ini, dan seringkali mengundang Direktur Senior Dato' Kenny Wong untuk berbagi beberapa praktek pasar dengan semua orang. Ini juga yang membuat Indonesia sering mendapat pujian. Setiap saat dia tidak menyerah dan meninggalkan Indonesia. Tidak pernah berhenti untuk membantu kami mengatasi hambatan menuju sukses. Saya sangat hargai pasar Indonesia bisa memiliki general manager seperti M.K. Wong. Setiap saat saya selalu percaya bahwa kami di Indonesia pasti bisa melakukannya. Bahkan pada akhirnya, Riwe berhasil di Indonesia. Bisakah keberhasilan Riwe di Indonesia ini bertahan? Kunci sukses jangka panjangnya itu terletak pada sikap menghargai. Demikianlah yang saya bagikan hari ini. Telah saya sampaikan semuanya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih.